Shalom Bapak Ibu Saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam jumpa Manginang, salam pelayanan sekolah minggu. Melayani sekolah minggu adalah keputusanku, tetapi melayani Tuhan adalah kewajibanku. Bapak Ibu Saudara, tak terasa kita sudah masuk di minggu pertama bulan November. 1 bulan lagi, perayaan-perayaan Natal akan kita rayakan. Manginang, tak sabar lagi menanti-nanti perayaan ini toh. Maka berikan pelayanan yang terbaik. Banyak atau sedikit anak sekolah minggumu, tetaplah merguru nede, merliturgi. Nah, Manginang, persiapkan dengan baik, karena untuk memuji Tuhan, kita juga harus persiapan dengan baik ya Manginang ya. Dan mari sermon untuk tanggal 2 November 2025, Kejadian 4, ayat 6 sampai ayat 8, demikian firman Tuhan. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Demikian firman Tuhan. Bapak saudara-saudara, ya, kesaksian Alkitab, ya, kesaksian Alkitab di mana dosa yang terkemudian setelah kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa terjadi, yaitu di mana Kain membunuh adiknya Habel. Nah, Manginang, kita mungkin sudah tahu kisah Kain dan Habel. Ya, yang mana Kain mempersembahkan hasil ladangnya, ya, sebagian hasil ladangnya, dan di ayat 7 Tuhan mengingatkan, ya, kalau apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Nah, artinya Kain mempersembahkan korbannya tidak dengan sepenuh hati. Ya, Manginang ya. Namun Habel mempersembahkan korban bakarannya, ya, kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, dan Tuhan mengindahkan itu karena memang karena memang Habel mempersembahkannya dengan tulus kepada Tuhan. Nah, maka di ayat 7 Tuhan mengingatkan, dosa sudah mengintipmu dan ia sangat menggoda. Tetapi Tuhan mengingatkan juga kepada Kain, kau harus berkuasa atasnya. Ya, di ayat 7 tadi dikatakan bahwa saudara-saudara, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Artinya, melawan dosa yang menggoda itu. Namun disinilah letak kegagalan Kain. Dia mengajak Habel, lalu memukul Habel dan membunuhnya. Dosa kedua sesuai dengan kesaksian Alkitab kita, Bapak Saudara. Nah, Manginang yang pertama, kuasai ya paling tidak dengan sederhana cerita Kain dan Habel. Ya, mulai dari ayat 1. Nah, kemudian apa yang mau kita khotbahkan kepada anak sekolah minggu kita dari teks ini? Manginang, saya mau menekankan 2 hal untuk kita ajarkan. Ya. Yang pertama, nah, odo peliaku pasahatoku tutuhani dang margabusau. Ya. Itu sebuah komitmen, peringatan, pesan kepada anak sekolah minggu kita. Supaya mereka mempersembahkan persembahannya dengan tulus kepada Tuhan. Ya, Manginang ya. Nah, itu dia. Jadi, ya, kita boleh mungkin menggunakan berbagai cara, kreativitas. Namun, dalam pelayanan kami selalu mengingatkan guru-guru sekolah minggu untuk mendoktrin anak-anak kita. Dengan seruan, kita mengajak anak sekolah minggu kita mengangkat persembahannya, entah itu gope, entah itu 1.000, 2.000, 5.000, dengan seruan odo peliaku pasahatok kututuhani dang margabusau. Nah, itu dia.
Nah, kita mau mengingatkan anak sekolah minggu kita ketika memberikan persembahan kepada Tuhan. Ketika ada pesta membawa siluah, maka berilah dengan sukacita, dengan tulus kepada Tuhan. Jangan kayak kain, jangan seperti Kain dong, kan gitu Bapak Saudara-saudara. Ya, tetapi seperti Habel yang mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dengan niat yang baik. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya. Yang kedua, lihatlah bagaimana dosa itu menggoda setiap orang. Ya, mengenang ya. Kita diajak untuk berkuasa atas godaan itu, mengalahkan godaan itu. Nah, kita mau mengajak anak sekolah minggu kita, mengingatkan mereka sejak dari dini. Jangan pernah merencanakan sesuatu hal yang jahat kepada temannya. Misalnya, ya, dengan sengaja mengganggu perjalanan temannya sehingga dia tersandung. Atau bermain-main misalnya, ya, ketika dia lihat temannya sedang berdiri di meja di sekolah, lalu mengambil kursinya sehingga dia terjatuh, terantuklah pinggulnya itu nanti sakit dia. Bahkan ada yang lumpuh. Mengingat. Ya. Atau dengan sengaja mengambil pensil, buku teman-temannya di sekolah dan lain sebagainya. Jangan pernah merencanakan hal-hal yang jahat kepada teman-temannya, kepada saudara-saudaranya, apalagi. Ya. Apalagi kepada adiknya sendiri, kan begitu, berbuat jahat dia. Tidak mau berbagi makanan, dengan sengaja tidak mau membagi makanannya kepada adiknya. Nah, Bapak Saudara-saudara, lihatlah bagaimana kondisi sosial anak-anak sekolah minggu kita di kampung, di semi kota dan di kota. Apakah kedua hal ini ada dalam kehidupan anak-anak kita? Memang ya? Maka ajarkanlah dengan baik dan kembangkanlah Bapak Saudara-saudara. Kiranya kedua hal itu semakin mematangkan persiapan kita untuk mengajarkan firman-Nya kepada anak sekolah minggu kita. Mengenang ya? Nah, jangan lupa berdoa Bapak Saudara-saudara, ya, bercermin kepada firman Tuhan supaya engkau dikuatkan, dilayakkan untuk mengkhotbahkan firman-Nya. Salam Suda Desis. God bless you. Non-stop.